Jumpa lagi sahabat Rongesi di kesempatan video kali ini. Senang sekali dalam kesempatan kali ini saya ingin menyoroti beberapa video-video editan yang dilakukan oleh netizen plus 62 yang dalam tanda kutip itu sangat terhina oleh Pak Razman Nasution kalau tidak salah. Jadi mohon maaf Pak kalau saya salah menyebutkan namanya. Dan di dalam beberapa video-video itu dia mau melaporkan karena sebagai pribadi dan juga sebagai orang tua, sebagai ahli hukum yang terkenal merasa sangat terhina, dan dia mau mengadukan itu, mau melaporkan itu, mau sidangkan itu karena ini menyangkut nama baik ya. Jadi dalam konteks ini saya mau menunjukkan bagaimana sisi kreatif walaupun itu memiliki kandungan terhina oleh Pak Razman. Dan jujur di sini saya dalam sebuah sikap bahwa ketika saya menunjukkan video ini bukan berarti ini menyetujui sebuah penghinaan atau senang dengan hinaan, bukan, tetapi saya justru sangat kecam juga karena itu tidak etis dan tidak beradab sekali. Oke, kita simak dulu beberapa video-video berikut ini. Ini parah nih. Demi apa coba ini? Tenang. Aduh, memang gatal ini tangan netizen ini. Ada-ada aja ya. Aku nggak tahu ya ini apa maksudnya. Aduh, parah ini, parah. Mungkin karena udah pada sumpek banget makanya buat lucu-lucuan kayak gitu. Aiman, kayaknya teman Rasman, botak. Jangan heran kalau host. Ada pula audio ketawa itu yang buat lucu dan nggak konsen jadi dengernya. Sekarang saya yang Aiman loh itu. Boykot Aiman. Udah botak Kak saya. Jadi ceritanya itu Pak Razman ini dibotak-botakin sama netizen itu. Dan yang paling parahnya lagi si siapa itu yang presenter itu mau diboikot juga itu Aiman. Aduh, sabarlah ya, kalau netizen ini sudah naik pitam udah gelap semua jadinya. Sudah sangat keterlaluan. Iya betul Pak, sangat keterlaluan. Terlalu. Kita alam demokrasi, alam demokrasi yang kita bangun tidak serta-merta membuat kita bebas semuanya. Ada batasan-batasan. Itu yang buat kayak gitu nggak ada otak gitu. Saya resmi melaporkan beberapa akun. Kapan Yang ada akun kesempatan tersebut, lucu-lucuan mereka buat itu Pak. Saya lihat Sabarlah ya sangat Pak. menghina, merendahkan harkat Ini dan ujian. martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai ibu, sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak Harus saya, dijaga sebagai adik, keadaban abang Siti Murad dari kita keluarga ya. besar saya, Betul itu. sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti Bu Ida. Ini menghina, mencemarkan, dan ini harus dihukum. Saya sebut saja Kita ikutin aja penjelasannya saudara Pak yang memiliki akun, Razman ya. dan ini bisa berkembang. Kalian ingat saya laporkan akun Instagramnya Dia mau saudara dibawa Denny kemana Sariesta. ini kasusnya? Sekarang tersangka dan bentar lagi disidang. Ada lagunya. Hati-hati. Mau dibawa Pemilik akun kemana kasusnya ini? Aji.saka.99. Ini kalau netizen sudah naik pitam, waduh, panas. 95 atau adai. Kemudian akun ini apa istilahnya? @mamatikmam. Sangat keterlaluan. @brudin Itu dia nama-namanya ya, semua sahabat Rongesi ya. Putra official 35 dan beberapa akun lainnya Ada seru yang ini sangat seru. tidak elok memposting korban, disamakan Sudah dengan jelas-jelas memposting ini saya, nama-nama yang disamakan dengan dibacakan kera, tadi ya. disamakan dengan kodok, Tapi kita lihat aja disamakan dengan kedepannya babi, bagaimana itu. disamakan Apakah dengan diproses anjing, atau dan jadi berita kematian lucu-lucuan korban ini? dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam Hormat selamanya. Pak. Ini yang dibilang oleh banyak hukum. orang, termasuk mantan Yang petinggi Polri, profesional.
Katanya banyak netizen yang bersuara. Ini yang orang aktivis yang sekarang jadi anggota DPR RI. Ya. Yang sebentar lagi kan maju misalnya menjadi Ikutin calon aja. salah satu gubernur di Nonton aja Indonesia. dulu. Ini yang harus kita dengar, netizen yang disebut-sebut ini. Netizen yang menghina orang. Netizen yang memaki orang. Dengan suka-suka. Hei kalian-kalian. Dan kalian pikir saya gentar sama kalian. Aduh, Pak Rasman. Ini Pak contoh Rasman. barang. Dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Begitu juga dengan kau Farhad. Tidak ada damai untuk kau. Perilaku advokat yang suka teriak-teriak, yang sampai Itulah. urat lehernya teriak, Harus bijak advokat untuk yang gunakan suka sosial berpindah media ini, kepada jangan kliennya, asal-asalan. pindah ke sana, ngancam-ngancam advokat itu. Nah, jadi ibaratnya Panas, saya panas. advokat Udah, yang akan cukup, membasmi cukup pura-pura ya. ninja, pura-pura Cukup ninja. ya. Nah, jadi Cukup. tunggu dulu, di ini Cukup, bukan cukup. Saya tidak mau bicara. Saya baru melihat Kita ikutin aja ini orang-orang ini berantem ini. Yang saya tangani. Demi apa ini? Demi sesuap nasi atau apa? asusila itu diam-diam. Aduh. Satu persatu Udahlah, berantem aja terus berantem. Bang Farhad satu persatu. Sekarang saya berikan kesempatan ke Bang Rasman terlebih dahulu. Ini Bang Rasman, contoh macam apa ini yang mau dipertontonkan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini kayak gini nih. nanti saya berikan kesempatan kepada Anda Bang Farhad. Bang Rasman dulu. Sekarang Bang Rasman, silakan. Silakan Bang Rasman. Silakan. Saya mau kasih tahu kalau Fokus Kang aja, Farhad ngomongnya fokus aja. Inilah lihatlah. Udah saya ditamu diundang di TV ini. Bang Farhad ditahan terlebih dahulu. Bang Farhad. Ya, dia fokus aja, dia ditanya aja. Bang Farhad, Soal apa? buat malu kau, abang-abang nanti pemirsa ini bingung. Pemirsa ini sore nanti bingung. Ya. Bang Farhad, Memang saya ini- mohon. Muka saya seperti kura-kura ninja. Muka kau seperti apa? Hah? Bang jangan gitu bang, masa dibilang mirip kura-kura ninja? Lah, Gas terus, siapa yang menang, siapa yang kalah. kok bodoh? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Tambah lagi netizen Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Jadi intinya di situ bukan diedit fotonya atau videonya Pak Rasman, itu hanya efek TikTok aja. Ya, jadi itu yang harus perlu Pak Rasman tahu, bukan karena diedit, tapi itu efek yang sudah tersedia dari TikTok atau dari aplikasi-aplikasi seperti Instagram dan juga TikTok dan lainnya. Kita ikuti dan tonton lagi video berikut ini. Rasman botak katanya. Sebaik pertama Jadi, sekali saya semua melihat pada kemunculan murka beliau sama ini di televisi, Pak Rasman saya Nasution sudah ini. curiga. Apa sih kira-kira kita ikutin aja kompetensi yang penjelasannya, bersangkutan karena ini sehingga menurut dia Amang dijadikan ini, sebagai narasumber Pak dalam Rasman mengkaji Nasution atau itu asal bunyi atau memperdebatkan asbun soal aja, dia tidak kematian bicara Peggy dan Eki. sesuai dengan Nah identifikasi setelah itu saya kasus, langsung tidak chat yang berdasarkan bersangkutan. data Yang pertama saya tanya yang kepada valid beliau, dan kuat Rasman Nasution, di dalam adalah peradilannya. menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Pina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi Ajar yang terus bersangkutan Amang. ini si Rasman Botak ini tidak menjawab Walaupun apa-apa aku nggak tentang tahu Amang pertanyaan siapa saya. ya. Tapi gaspol. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Dan aku bukan siapa-siapanya Peggy Saya Setiawan. curiga beliau Cuman, ini adalah suruhan dari masyarakat oknum-oknum sendiri kan punya tertentu mata untuk dan juga membuat punya sebuah telinga sendiri kegaduhan untuk dalam hal ya bisa mengkaji mengukur penyebab kematian bagaimana dan pengungkapan masalah itu perkara sebenarnya. kematian Siapa Pina yang dan Eki. salah, siapa Mengapa saya katakan pelakunya, demikian? siapa korbannya. Justru dia gitu ya. membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya Jadi tidak dengan perlu peristiwa khawatirkan. dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama blunder yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub geng supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya dari mana fakta itu kamu dapat? Saya Apakah sangat kamu setuju bisa dengan Amang ini. mempertanggungjawabkan Mantap penjelasannya. komentar dan tuduhan yang kamu lakukan Sangat masuk terhadap akal. Peggy itu? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan
terbunuhnya Vina dan Eki. Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Ya, pertanyaannya atas suruhan siapa ini Pak Rasman Nasution ini? Oleh kejahatan. Ya, Maka karena baru kalau kemudian untuk bisa dicari berani siapa pelakunya. menjadi Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan saksi penyidikan. hukum untuk Jangan justru membicarakan kamu masalah membuat ini, sebuah kegaduhan pertaruhannya juga nama baik yang ini. mengakibatkan terpecahnya Nama institusi hukum konsentrasi juga. orang. Apalagi kamu menuduh Nggak main-main bahwa itu. si Peggy ini adalah pembunuhnya. Tapi lain kalau Pertanyaan untuk saya, kepentingan uang ya. kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh Gimana, seseorang mantap nggak atas nama penjelasan nama ini? presumption of Keren ya. innocence. Praduga itu adalah Kita penyidikan, kawan. ikutin aja Makanya, penjelasannya, menarik satu soalnya. seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di undang-undang kekuasaan kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asasnya. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum, dalam peristiwa hukum apa? Sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer. Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Vina dan Eki? Atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arif Nasution, karena Rasman Arif Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar, karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di diktori putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu paham, kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral, manusia yang tidak punya hati. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, jadi selain dari penjelasan yang disampaikan Amang tadi, itu juga beberapa parodi yang sengaja dilakukan oleh netizen plus 62 itu sebagai sebuah sikap bahwa posisi dan juga langkah yang diambil oleh Pak Rasman Nasution itu adalah bukan posisi yang tepat, yang layak untuk didukung atau disupport. Ya, jadi tidak heran tiba-tiba banyak ejekan dengan beberapa parodi video-video dari template di aplikasi-aplikasi seperti TikTok dan juga Instagram tadi ya. Jadi mohon bersabar dan juga ya itulah jadi lucu-lucuannya netizen plus 62 ini. Saya akan akhiri dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri.